Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang biografi Profesor Murat Cizaka. Beliau adalah seorang cendekiawan berkebangsaan Turki, di mana beliau adalah seorang profesor sejarah ekonomi komparatif dan keuangan Islam. Dalam kegiatan menelitinya, beliau menggunakan pendekatan sosial dan sejarah untuk mengetahui perkembangan ekonomi dari suatu negara. Beliau juga aktif dalam International Centre for Education Islamic Finance yang pusatnya ada di Malaysia, di Universitas Kuala Lumpur sana. Salah satu pokok pikirannya adalah demokrasi dalam perkembangan ekonomi. Beliau menyebutkan bahwa suatu negara yang tingkat perekonomiannya maju adalah negara yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi mandiri, memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berpikir, untuk meningkatkan taraf hidupnya, untuk mengembangkan perekonomiannya dengan catatan tetap memfikirkan dampak sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Contoh besarnya pada masa Kerajaan Ottoman berjaya. Dalam kerajaan tersebut atau ketika masa Ottoman itu, ada negara-negara kecil yang bergabung di dalamnya. Negara-negara kecil tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi negara Ottoman. Kenapa sebabnya? Karena negara kecil yang tergabung di dalamnya diberikan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi di negara kecil tersebut yang tergabung di dalam kerajaan Ottoman ini bisa berkembang dan bisa mendompleng kebutuhan negara Ottoman. Mudahnya begini, ketika seorang pedagang diberikan kebebasan untuk berdagang, untuk berjualan, dengan aturan-aturan pedagang tersebut harus membayar pajak kepada negara yang sudah memberikan kebebasan. Nah, lambat laun negara yang akan menerima kebaikan atau manfaat dari kebebasan yang dimiliki oleh pedagang kecil tersebut. Dengan apa? Pedagang kecil tersebut akan terus membayar pajak sebagai kewajiban bahwa dia telah diberikan kesempatan untuk berdagang. Seperti negara Genoa dan Venesia yang berada di bawah naungan kerajaan otonom pada waktu itu. Dua negara kecil tersebut gencar memperbaiki kegiatan ekonominya, sehingga dua negara ini menjadi negara yang independen dalam bidang ekonomi dan tetap memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kerajaan otonom. Akhirnya dua kerajaan kecil ini tidak bisa ditaklukkan. Sebagai timbal balik dari pemerintah, dua negara kecil ini atau negara-negara kecil yang ada di sekitarnya bisa mengeluhkan hal apapun yang menjadi permasalahan di dalam masyarakatnya, termasuk dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Pada dasarnya, Islam memang salah satu agama di mana kegiatan perdagangan menjadi basis dari perkembangan dan perjalanan dalam sejarahnya. Bahkan mungkin pada zaman dahulu berdagang menjadi satu-satunya kegiatan yang memberikan keuntungan atau menguntungkan dalam kegiatan sehari-hari, baik secara mekanisme pasar dan lain sebagainya. Dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan sosial agar tetap berkesesuaian dengan maqasid syariah yang ada. Seperti apa misalnya, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan atau yang dijalankan harus tetap bersandar kepada agama, kepada al-hadis, juga maqasid syariah yang ditentukan agar tetap bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, maka min ni'matin faminallah.
Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahel, mahasiswa pasca sarjana IAIN Jember. Pada sore hari ini di bulan puasa Ramadan, saya mempunyai waktu atau mempunyai kesempatan untuk menyampaikan jurnal yang berjudul Demokrasi, Pembangunan Ekonomi dan Maqasid Syariah, yang ditulis oleh ahli atau pakar ekonomi dari negara Turki, yaitu Murat Kizakca. Sebenarnya dalam jurnal itu ada beberapa poin penting yang sangat menarik untuk dibahas. Cuma karena ini adalah tugas kelompok dari materi UTS yang diberikan oleh Ibu Khairun Nisa pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam, jadi saya kebagian poin tentang implikasi dari maqasid syariah. Implikasi dari maqasid syariah yang mempunyai hubungan terhadap pembangunan ekonomi pada suatu negara. Sebenarnya dari beberapa prinsip dasar di negara-negara maju kontemporer, bahwa beberapa prinsip diantaranya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan sesuai dengan maqasid syariah, bahkan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu imam besar Islam, yaitu Imam Al-Ghazali pada awal abad ke-12. Beliau Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa tujuan syariah, bahwa adanya syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, yang diantaranya adalah meningkatkan keimanan mereka, meningkatkan atau menjaga taraf kehidupan mereka, kecerdasan mereka, pikiran mereka, kebebasan berpendapat mereka, keturunan mereka, dan kekayaan mereka, atau yang disebut dengan 5 komponen dari maqasid syariah. Kelima poin ini secara keseluruhan berorientasi untuk menjaga dan melindungi kepentingan publik, kemaslahatan umat Islam, atau maslahah ammah dalam bahasa Arabnya. Ini yang pernah disampaikan oleh salah satu pemikir ekonomi dari Pakistan, yaitu Umar Chopra. Saya akan menjelaskan interpretasi atau tafsiran ala-ala modern yang disampaikan oleh Murad dalam jurnalnya itu tentang maqasid syariah. Bahwa maqasid syariah, katanya Murad, itu bisa dijadikan tolak ukur dalam membuat kebijakan dalam sebuah negara. Artinya kelima poin yang terkandung dalam maqasid syariah itu bisa dijadikan pondasi sebagai tolak ukur dalam membuat kebijakan atau aturan dalam sebuah negara, katanya Murad. Ini sangat menarik. Makanya maqasid syariah ini dianggap sebagai cikal bakal dari apa yang disebut Pareto Optimum, yang disampaikan oleh Pareto pada awal abad ke-20-an. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa maqasid syariah ini kan sebenarnya ini digagas oleh Imam As-Shatibi, tapi kemudian dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali ini yang terkenal dalam maqasid syariah. Sebenarnya yang mencetuskan adalah As-Shatibi, tapi yang kemudian yang mempopulerkan adalah Imam Al-Ghazali. Apa saja kelima poin yang terkandung dalam maqasid syariah ini? Yang pertama adalah hifduddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdul akal, menjaga pikiran. Yang ketiga adalah hifdul mal, menjaga harta. Yang keempat adalah hifdul nasl, menjaga keturunan. Yang terakhir adalah hifdul mal, menjaga harta.
Nah, perlindungan agama, perlindungan properti diri generasi masa depan adalah bagian dari makosid syariah yang digagas oleh Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Al-Ghazali Optimum. Nah, Al-Ghazali Optimum ini adalah membahas tentang makosid syariah sebagai sebuah kebijakan yang bisa dijadikan tolak ukur dalam membuat kebijakan di sebuah negara. Akal misalnya, hifdzul akal kan biasa diartikan sebagai menjaga pikiran. Murad di sini sangat menarik. Jurnalnya Murad ini sangat menarik. Hifdzul akal ini diartikan oleh Murad adalah sebagai tugas negara untuk melindungi pikiran warganya agar warganya ini ya pikirannya itu sehat, bagus, kayak gitu kan, sehingga tercipta kecerdasan dalam pikirannya. Makanya katanya Murad itu untuk merealisasikan makosid syariah tentang hifdzul akal ini, negara itu harus membuat aturan semisal tentang larangan mengkonsumsi alkohol, larangan tentang mengkonsumsi sabu-sabu dan obat-obatan. Ini adalah bagian dari menjaga pikiran. Tapi Murad memberikan penafsiran atau interpretasi yang sangat menarik lagi tentang hifdzul akal. Katanya Murad, negara ini tidak hanya berkewajiban menjaga pikiran warga negaranya dari obat-obatan, dari minuman keras, dari alkohol, tapi negara juga memberikan kebebasan dalam berpikir, dalam berpendapat, atau kebebasan pers. Jadi Murad bagus sekali ini interpretasi Murad. Murad menyampaikan bahwa kita itu bisa berdebat, kita itu bisa berdiskusi kapan saja. Karena apa gunanya akal pikiran jika kemudian dibatasi? Jika kemudian kita tidak diizinkan untuk mengekspresikan produk yang ada dalam pikiran. Katanya Murad itu seperti itu. Makanya penting untuk diberikan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir adalah bagian dari amanat yang terkandung dalam hifdzul akal. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari tentang Islam itu telah memberikan pelajaran yang sangat penting kepada dunia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain dengan kanjeng Nabi itu selalu berdiskusi, selalu melakukan musyawarah, tukar pikiran, semisal tentang turunnya wahyu. Para sahabat itu sangat kritis sekali menanyakan apakah ini pendapat pribadi dari kanjeng Nabi Muhammad ataukah ini wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ataukah hanya sekedar pendapat pribadinya Nabi Muhammad. Ini sampai sahabat menanyakan kepada Nabi tentang beberapa wahyu atau beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini pendapat sahabat sangat kritis sekali, baik itu dari persoalan ubudiyah, dakwah Islam, perang, sampai persoalan siasa. Bahkan dalam keputusan untuk menggali parit di sekitar Mekah, Nabi dan para sahabat itu masih melakukan diskusi dengan para sahabat yang lain. Juga pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Umar bin Khattab itu mendapatkan informasi tentang Damaskus. Ketika beliau, Umar bin Khattab, menjadi khalifah pada masanya, beliau itu mau melakukan perjalanan ke kota Damaskus. Ternyata sebelum melakukan perjalanan, beliau itu mendapatkan informasi tentang kota Damaskus bahwa Damaskus itu terkena wabah penyakit. Atau kalau sekarang itu kena COVID, tapi waktu itu bukan kena COVID ya, lain. Cuma ada wabah penyakit di kota Damaskus, dan informasi ini sampai kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai khalifah itu masih berkonsultasi, masih
saling tukar pendapat dengan beberapa kelompok pasukannya sebelum mengambil keputusan untuk pergi ke kota Damaskus. Contoh ini adalah bagian dari sebuah sistem demokrasi dan juga bagian dari diterapkannya makosid syariah tentang hifdul akal, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, bahwa Islam mengajarkan kepada kita pelajaran penting untuk kebebasan pendapat. Itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar yang sangat kuat sebagai khalifah pada waktu itu, masih mau berdiskusi dengan pasukannya. Ini Islam mengajarkan kepada buninya tentang hifdul akal, menjaga pikiran, kebebasan berpendapat. Tentunya kebebasan pendapat yang saya maksud atau yang Murad sampaikan dalam jurnalnya adalah ya sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, dengan nilai-nilai etika Islam. Artinya apa? Artinya tidak boleh kemudian dengan dalih kebebasan berpendapat terus kemudian melakukan ujaran kebencian, membuat dan menyebarkan hoaks. Itu tidak dibenarkan dan malahan bertentangan dengan konsep makosid syariah. Dalam hal ini adalah hifdul akal, menjaga pikiran atau kebebasan berpendapat, kebebasan pikiran. Itu bertentangan dengan hifdul akal. Tidak boleh melakukan ujaran kebencian, berita hoaks dan lain-lain. Harus sesuai dengan nilai kesopanan dan akhlakul karimah. Itu tentang hifdul akal. Yang kedua adalah komponen yang kedua dari makosid syariah adalah hifduddin. Hifduddin di sini diartikan oleh Murad adalah dalam sebuah negara itu mempunyai tugas untuk melindungi Islam. Bahkan beliau memberikan interpretasi yang sangat menarik tentang hifduddin, menjaga agama, bahwa negara itu mempunyai tugas untuk melindungi kebebasan beribadah kepada warganya. Sekarang yang kita sesalkan dalam dunia saat ini di negara-negara Eropa, masih ada saudara-saudara kita umat Islam dengan jumlah yang sangat sedikit di negara Eropa itu atau minoritas itu ketika mau melakukan ibadah itu masih ditakut-takuti, masih diintimidasi. Jika ini yang terjadi, maka keharmonisan dalam beragama dan bernegara itu tidak akan dicapai. Baik ekonomi, pembangunan atau sistem negara itu tidak akan baik kalau sudah kebebasan beribadah itu tidak didapat oleh warganya. Makanya ini menjadi kebutuhan, kebebasan beribadah ini menjadi kebutuhan muslim minoritas atau orang beragama Islam yang sedikit di negara-negara Eropa atau negara-negara lainnya. Tidak boleh ada intimidasi oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas Islam untuk menjalankan aktivitas ibadah mereka. Itu tidak boleh, karena itu mengganggu keharmonisan dalam beragama, dalam bernegara juga terganggu, sehingga pembangunan ekonomi, sistem demokrasi itu rusak, itu tidak sesuai dengan tatanan demokrasi, dan pembangunan ekonomi itu tidak akan dicapai. Yang ketiga adalah dari makosid syariah adalah hifdul mal, menjaga harta, atau biasa diartikan sebagai hak seorang muslim untuk melindungi hartanya. Murad ini memberikan interpretasi atau tafsiran tentang hifdul mal ini adalah bahwa negara itu mempunyai tugas untuk melindungi hak properti, bahwa negara harus mengakui kepemilikan warganya, harus diakui oleh negara. Ini bagian dari hifdul mal. Jika kemudian sebuah negara dengan sistem demokrasi ini tidak mengakui hak milik warganya, maka akumulasi modal kaum muslim itu akan disembunyikan di bawah kasur, dan ini suatu kondisi yang sering atau sangat dikutuk oleh Al-Quran. Makanya kalau di Indonesia itu dengan sistem demokrasi itu
ada kepemilikan negara, ada kepemilikan individual, karena ini negara Indonesia sebuah sistem demokrasi, tidak sistem kapitalis dan juga tidak menggunakan sistem sosialis kayak gitu kan. Individu berhak juga mempunyai kekayaan atau hak properti, negara juga ada hak propertinya, ada mempunyai kekayaan juga seperti itu. Yang keempat adalah hifdun nafs. Hifdun nafs, menjaga jiwa, atau biasa diartikan adalah kewajiban seorang muslim melindungi kesehatannya dan dilarang dalam melakukan bunuh diri. Murad memberikan sebuah alternatif interpretasi lebih sejalan dengan demokrasi dan pembangunan ekonomi yang kemudian menjadi tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia. Meskipun tidak ada standar atau definisi hak asasi manusia yang mencakup secara keseluruhan, ya minimal ada hak-hak yang berkaitan dalam mengatur warga negara dalam suatu negara. Misalnya, pelindungan bagi yang tidak bersenjata dari kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh negara-negara modern. Ini merupakan hak asasi manusia kontemporer. Artinya apa? Warga negara itu membutuhkan formasi dari negara yang cukup kuat untuk melindungi negara dari musuh. Tetapi di saat yang bersamaan negara juga mampu mengendalikan diri untuk menghormati hak-hak dasar warganya yang tidak bersenjata. Artinya negara juga bisa menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya yang tidak bersenjata. Misalnya saya kasih contoh dalam supremi hukum. Jadi dalam negara demokrasi modern, setiap warga negara itu berhak untuk menuntut para pejabat atau para pemegang kekuasaan apabila melanggar hukum negara. Artinya ada perlindungan hukum, ada jaminan kepada warga negara untuk kemudian bisa melakukan tuntutan kepada para pejabat untuk bisa membuat laporan untuk kemudian diserahkan kepada hakim apabila ada pejabat dan pemegang kekuasaan yang telah melanggar hukum. Yang terakhir adalah hifdun nasl. Hifdun nasl biasa diartikan sebagai tugas negara untuk melindungi generasi masa depan. Misalnya katanya Murad itu, negara juga berkewajiban untuk kemudian melindungi generasi masa depannya, karena generasi itu yang akan menjadi pengganti estafet kepemimpinan dalam sebuah negara. Makanya perlu menjaga generasi mereka. Ya, dijaga agar tidak melakukan perzinahan. Ini adalah bagian dari hifdun nasl. Makanya kemudian Islam itu memberikan sanksi hudud keras, kepada yang melakukan pelanggaran perzinahan, karena ini adalah bagian dari hifdun nasl. Sebenarnya banyak contoh-contoh tentang poin-poin dari kelima maqasid syariah untuk mencapai Al-Ghazali optimum. Artinya apa? Al-Ghazali optimum dari konsep maqasid syariah itu relevan dari waktu ke waktu, dari ruang ke ruang, itu sebenarnya bisa dijadikan tolak ukur dalam, atau bisa dijadikan cikal bakal dalam sebuah pembangunan ekonomi negara, kebijakan politik dan lain sebagainya. Dalam sistem demokrasi ini tetap bisa dijadikan tolak ukur maqasid syariah. Perlu saya sampaikan dalam literatur lain bahwa As-Shatibi itu membagi maqasid menjadi 3 tingkatan. Ada maqasid daruriyat sebagaimana yang Murad sampaikan tadi, yang mengutip tentang pendapatnya Imam Al-Ghazali tentang menjaga iman, hifduddin, menjaga jiwa, hifdun nafs, menjaga akal, menjaga keturunan, hifdun nasl, menjaga harta, hifdul mal. Ini adalah maqasid daruriyat. Artinya apa? Harus ada demi kemaslahatan hamba. Jika tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan. Misalnya contohnya adalah rukun Islam juga.
Yang kedua adalah makosid tentang hajiat. Makosid hajiat. Hajiat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan. Seperti apa? Seperti keringanan tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Yang terakhir adalah makosid tahsiniyat, artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan. Semisal akhlak yang mulia bagi seorang muslim, menghilangkan najis ketika hendak mau melakukan ibadah, menutup aurat dan sebagainya. Di akhir penjelasan ini saya menjelaskan bahwa ada salah satu tulisan menarik dari Dr. Ahsin Laksana. Beliau menjelaskan bahwa seluruh teori makosid itu berputar di sekitar pertimbangan maslahah dan mafsadah. Artinya apa? Teori-teori makosid itu masih mempertimbangkan kemaslahatan dan mafsadatnya. Contoh tentang larangan meminum khamar. Meminum khamar itu ada manfaatnya. Sebenarnya apa manfaatnya? Adalah menimbulkan keberanian. Tapi di sisi lain, meminum khamar itu ada mafsadat, yaitu merusak akal. Karena maslahat yang ada ini tidak bisa menghilangkan kemudaratannya. Karena banyak kemudaratannya, makanya kemudian khamar ini dilarang karena merusak pikiran. Walaupun ada manfaat, yaitu menimbulkan keberanian. Makanya dalam negara-negara demokrasi itu di Indonesia, khamar itu dilarang, atau meminum alkohol, sabu, pokoknya hal-hal obat-obatan yang merusak pikiran itu dilarang. Karena ada mafsadat yang sangat berbahaya bagi pikiran warga negara, bagi seorang yang mengkonsumsi obat-obatan itu. Akhirnya makosid syariah sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ahsin Laksan tetap mempertimbangkan manfaat dan kemudaratannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan karena berhubung. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan karena saya dalam keadaan berpuasa. Banyak energi yang harus saya simpan, maka hanya ini. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan tentang implikasi dari makosid syariah ini bermanfaat bagi dunia akademik atau bagi praktisi-praktisi ekonomi yang lain, atau bagi mahasiswa pasca sarjana yang lain. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya dari saya, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, NIM 0839219004 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran tokoh murad tentang makosid syariah yang berhubungannya dengan ekonomi. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Khairunisa Musari selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Sebelum berbicara banyak tentang pokok pikiran murad, di dalam literatur yang saya baca itu ada 5 pokok pemikiran, diantaranya mengenai demokrasi dan perang. Yang kedua, pembantaian dan kelaparan. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dan modal. Yang keempat, kapitalisme, demokrasi dan Islam. Yang kelima, implikasi makosid syariah. Berhubungan ini kelompok, saya dapat bagian untuk menjelaskan tentang pembantaian dan kelaparan. Pembantaian selama periode 1900 sampai 1987, 170 juta warga sipil tewas karena alasan politik, bukan di medan perang. Negara-negara totaliter dan otoriter itu membunuh sekitar 166 jutaan. Sedangkan negara-negara demokratis membunuh terutama oleh pengebom udara sekitar 2 jutaan. Jadi 98% dari korban adalah warga sipil yang dibunuh oleh diktator mereka sendiri. Melihat pengeboman Amerika terhadap warga sipil di Vietnam dan Irak, angkanya mungkin berkurang sedikit, yaitu sekitar 95%.
Jadi dapat ditarik kesimpulan, pemerintah membunuh warga sipil, tetapi jumlah yang terbunuh oleh pemerintah demokratis jauh lebih rendah. Sekitar 95% warga sipil yang dibunuh oleh para diktator. Berikut adalah rincian dari pembantaian 5 abad di mana negara-negara non-demokratis membunuh warganya sendiri. Yang pertama adalah Kekaisaran Otonom menewaskan sekitar 1 juta orang Armenia. Yang kedua, Uni Soviet membunuh sekitar 60 jutaan. Cina Komunis membunuh sekitar 35 jutaan. Jerman Nazi membunuh 21 jutaan. Rezim Pol Pot di Kamboja menewaskan 2 juta dari populasi 7 juta. Di Rwanda dalam waktu 3 bulan 1 juta warga sipil dari 7 juta tewas. Dan yang paling baru, orang-orang Serbia di Bosnia 200 ribuan membunuh, 40 ribuan diperkosa, dan melantarkan 2 juta muslim. Jumlah total dari mereka yang dibantai oleh rezim komunis bertambah hingga sekitar 110 jutaan dari 2/3 170 jutaan yang terbunuh selama 1900 sampai 1987. Mengapa alasan rezim komunis itu membunuh? Itu ada 2 alasan. Yang pertama, negara mengendalikan semua kekuatan ekonomi dan politik. Yang kedua, semua lembaga masyarakat sivil dan bisa menginformasikan, mengkritik, dan memprotes dibungkam. Dengan demikian, semakin besar kekuatan negara modern terkonsentrasi di tangan kelompok tertentu dan semakin banyak kebebasan politik dibatasi, semakin besar potensi kejahatan. Pembunuhan 170 juta orang seperti wabah modern. Strategi untuk melawan wabah ini itu adalah pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, pembentukan aturan hukum, dan memperluas kebebasan dasar. Kelaparan. Dulu dikatakan bahwa demokrasi adalah kemewahan hanya mampu dimiliki orang kaya, dan bahwa negara miskin perlu memfokuskan semua sumber daya mereka untuk menghindari kelaparan. Perihal itu dibantah oleh Nobel bidang ekonomi, membuktikan bahwa ini salah. Dia menunjukkan bahwa kelaparan Bengal yang hebat dengan 3 juta orang tewas terjadi ketika India berada di bawah kekuasaan Inggris. Tetapi setelah India menjadi negara demokratis dan mandiri, tidak ada kelaparan di India. Dengan demikian menyimpulkan bahwa negara-negara demokrasi merdeka dengan pers bebas tidak mengalami kelaparan. Selain itu, tidak hanya demokrasi barat yang kaya, tetapi juga demokrasi miskin yang baru merdeka seperti India, Pastawa, dan Zimbabwe berhasil menghindari kelaparan. Kelaparan terjadi baik di kolonia dan diperintah oleh kekuatan asing seperti Irlandia dan India, atau negara-negara yang diperintah oleh komunis, atau di negara-negara yang diperintah oleh diktator. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan meresum terkait pandangan Surat Cisakca tentang demokrasi, kapitalisme, dan Islam. Menurut Murad Cisakca, ada hubungan yang sangat erat antara kapitalisme, demokrasi, dan Islam. Sementara pada akhir-akhir ini, pada dewasa ini, kita tahu bahwasanya antara demokrasi dan Islam, kemudian kapitalisme dan Islam itu sangat terlihat ada gap yang sangat jauh. Bagaimana kapitalisme berada di atas sementara Islam berada di bawah. Maksudnya apa? Ketika kita melihat negara-negara yang maju, negara-negara yang
penuh dengan teknologi dan lain sebagainya, saintifik sangat berkembang pesat di negara-negara tersebut, mayoritas itu semuanya berada di bawah kapitalisme dan demokrasi. Sementara Islam sebaliknya, Islam sangat dipenuhi dengan konflik yang tidak berkesudahan, kemudian kelaparan di mana-mana, faktor kesehatan dan lain sebagainya, kekurangan gizi. Intinya semuanya Islam seakan-akan berada dalam posisi yang sangat jauh di bawah antara kapitalisme dan Islam. Padahal kalau kita melihat sejarah antara kapitalisme, kita tahu bahwasanya kapitalisme menurut Adam Smith adalah kebebasan individu, kemudian laissez-faire dan laissez-passer. Itu adalah dua pilar yang sangat erat kaitannya dengan kapitalisme. Namun kalau kita melihat dunia Islam juga sebetulnya sudah menggagas hal itu jauh sebelum Adam Smith mengemukakan dua teori tentang kapitalisme ini. Menurut Murad Jizakja, antara kapitalisme dan Islam itu satu ideologi yang sangat berkesinambungan, karena sama-sama memperjuangkan antara laissez-faire dan laissez-passer, kemudian hak kepemilikan individu. Kita tahu bahwasanya kapitalisme sangat menggembor-gemborkan yang namanya kepemilikan individu, kemudian persaingan bebas dan lain sebagainya, kemudian ada yang namanya pasar bebas. Itu sangat digaung-gaungkan oleh kapitalisme. Sementara Islam sudah mengupas itu tuntas sebelum kapitalisme mulai memperkenalkan teorinya tersebut. Jadi yang digagas oleh kapitalisme terkait kepemilikan individu dan juga persaingan bebas dan pasar bebas, itu semuanya sudah menjadi pembicaraan Islam jauh sebelum kapitalisme. Maka Murad Jizakja di sini berusaha memadupadankan antara kapitalisme dan Islam itu dengan cara apa yang ada di dalam nilai-nilai kapitalisme dan ada yang ada di dalam nilai-nilai Islam itu sebetulnya tidak berseberangan dan tidak menjadi hal-hal yang menghambat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu akan didapat dengan jalur antara Islam dan kapitalisme itu sama saja. Oleh sebab itu, intinya di sini Murad Jizakja membuka sebuah ruang di mana kapitalisme dan Islam itu sebetulnya tidak bertentangan, tidak ada gap, karena sama-sama memperjuangkan tentang hak kepemilikan individu dan dan memperjuangkan laissez-faire dan laissez-passer. Itu yang diungkapkan oleh Murad Jizakja. Kemudian apakah yang terjadi sekarang ini, gap yang terjadi sekarang ini antara kapitalisme dan Islam mengapa sangat lebar ya, sangat lebar? Karena ada dua hal. Yang pertama menurut saya, antara kapitalisme di sini, kalau kita melihat kutipannya Schumpeter, itu bahwasanya kapitalisme di sini sangat lentur. Artinya beliau itu dalam perjalanannya itu selalu terbuka dan selalu berinovasi dari masing-masing tahun, dari masing-masing abad. Kemudian ada perkembangan yang baru, dia tidak menolak tapi diolah sebagaimana kapitalisme dan sesuai dengan kapitalisme. Sementara ini dunia Islam tidak seperti itu. Dunia Islam kalau ada yang baru itu seakan-akan menjadi musuh di dalam pandangan Islam, dan dianggap itu bukanlah hal yang dapat
diislamisasikan, seperti kurang lebihnya seperti itu. Oleh sebab itu maka jangan salah kalau kita tidak bisa berinovasi, ketertinggalan Islam akan sangat jauh nanti gap antara kapitalisme dan Islam. Kapitalisme, bagaimana kapitalisme itu bisa mengolah diri, berevolusi dari tahun ke tahun, sementara Islam tidak. Islam di sini stagnan, bahkan bisa dikategorikan ada sebagian Islam itu sebetulnya vis-a-vis dengan modernitas dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan yang lain. Nah, bagaimana untuk mengejar ketertinggalan ini? Maka yang pertama harus dilakukan oleh kalangan Islam itu adalah memodifikasi apa yang sudah ada ya dan berkembang pada saat ini, yaitu dengan memadupadankan antara saintek dan nilai-nilai yang ada di Islam. Bagaimana nilai-nilai yang ada di Islam itu bisa beriringan dan bersinergi dengan modernitas yang akhir-akhir ini berkembang. Mungkin itu tentang kapitalisme. Selanjutnya berbicara tentang demokrasi. Pun demikian dengan demokrasi ya. Demokrasi seakan-akan Amerika Serikat sebagai patokan dari demokrasi dunia pada hari ini seakan-akan sangat jauh dengan yang ada di Timur Tengah tentang demokrasi pada hari ini. Yang notabene di Timur Tengah masih kental dengan dunia monarki atau dunia kerajaan, sementara di Amerika sana maupun dengan negara-negara barat sana sudah mulai menerapkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena pada dasarnya demokrasi itu sedemikian. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah government is a people by people to people. Artinya apa? Sebuah kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah yang dikatakan demokrasi. Sebetulnya pandangan itu sudah digagas Islam jauh sebelum Abraham Lincoln atau era-era Renaissance mengemukakan mulai membahas tentang demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Itu dunia Islam sudah pernah membahas itu. Apa contohnya? Kita tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mulai memasuki akhir-akhir hayatnya ya, itu beliau diminta oleh sahabat untuk menunjuk salah satu dari sekian banyak sahabat menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam. Akan tetapi sampai akhir hayatnya Nabi itu tidak pernah menunjuk satu pun dari para sahabatnya untuk menjadi pemimpin. Oleh sebab itu ada sebuah perundingan di sana, perundingan untuk merumuskan siapa yang akan menggantikan peran Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian terbentuklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama yang menggantikan peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah tiada. Itu sebuah sistem, sebuah corak demokrasi yang menurut saya sangat bagus ya diterapkan dan sangat sejalan dengan demokrasi yang mutakhir ini berkembang di dunia luar. Karena kenapa? Karena sejatinya demokrasi itu adalah sebuah sistem yang sangat menentang tentang monarki, kemudian anarki dan lain sebagainya. Sistem demokrasi ini, sistem demokrasi yang sekarang ini berkembang, itu sebetulnya sangat sejalan dengan Islam. Karena kenapa? Karena itu tadi. Karena Islam tidak pernah mengatur, tidak pernah ada patokan tentang sistem kenegaraan bagaimana. Cuman Islam memberikan rambu-rambu ketika Nabi Muhammad
diminta untuk menunjuk salah satu sahabatnya, beliau tidak mau. Dan akhirnya ketika Nabi sudah meninggal, sahabat-sahabatnya yang membuat perundingan tersendiri kemudian mengangkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebuah cerminan demokrasi yang sebetulnya tidak berseberangan dengan demokrasi yang saat ini berkembang. Mungkin itu penjelasan saya tentang kapitalisme, kemudian demokrasi dan Islam dalam pandangan Murad Jizakca. Mungkin ada banyak teman-teman di sini yang banyak terdapat banyak membaca beberapa hazanah tentang vis-a-vis antara kapitalisme dan Islam, kemudian demokrasi dan Islam. Semuanya bisa dimakan. Cuman kalau kita melihat dalam sudut pandang Murad Jizakca, antara demokrasi, kemudian kapitalisme dan Islam itu semuanya tidak berseberangan. Dalam artian nilai-nilai yang ada di dalam kapitalisme, kemudian nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi, dan nilai-nilai yang ada dalam Islam, semuanya itu sangat berkaitan erat dan tidak bertentangan. Itu menurut Murad Jizakca. Mungkin cukup sekian dari saya ya tentang kapitalisme, demokrasi dan Islam ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Badrut Tamam. Saya mahasiswa pasca sarjana YIN Jember, prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Khairunisa yang dalam hal ini dalam rangka proses pelaksanaan ujian tengah semester yang sudah terlaksana di semester 2. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan rangkaian materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Untuk itu saya sudah melakukan beberapa rangkuman dari artikel, kemudian beberapa jurnal, kemudian buku yang saya baca. Dalam proses pengembangan ekonomi negara, ada kalanya faktor yang perlu kita baca. Salah satu faktor yang mendominasi dalam sebuah perkembangan ekonomi negara yaitu proses sistem tata negara, kemudian sistem politik yang ada di negara tersebut. Nah, sebelum masuk ke ranah itu, perlu kita bicara jauh terkait dengan cikal bakal negara itu berdiri. Banyak negara yang sudah berdiri, maju hari ini, berkembang, kemudian yang mungkin dalam proses pengembangan negara, mereka negara-negara tersebut tidak pernah lepas dari persoalan sejarah. Ambil contoh mungkin Indonesia itu sebelum menjadi negara yang merdeka sampai hari ini, kemudian ada yang mengklaim bahwa Indonesia hari ini sudah menjadi negara maju, kemudian ada pula yang berpendapat bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang berkembang. Kita tahu bersama bahwa Indonesia sudah mengalami fase penjajahan yang cukup lama. Untuk itu, fase-fase tersebut menjadi pelajaran kemudian tolak ukur dari kemajuan negara tersebut. Nah, ambil contoh mungkin sistem negara yang hari ini sudah mulai banyak diambil oleh negara-negara. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana sistem demokrasi negara dan
pergulatan peperangan yang terjadi antar negara. Pertama, demokrasi. Dalam buku yang berjudul Abraham Lincoln, di sana dijelaskan bahwa demokrasi itu adalah sistem tata negara yang berdefinisi atau diartikan sebagai sistem tata negara yang dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Sehingga sistem demokrasi dalam tatanan negara tersebut semuanya memiliki kepentingan, kemudian keuntungan yang didapat oleh negara, akan tetapi untuk mensejahterakan masyarakatnya tersebut. Nah, dalam jurnal yang diberikan oleh Ibu Khairunisa, di sini dijelaskan bahwa sistem demokrasi, sebetulnya sistem demokrasi ini adalah sistem tata negara yang cukup baik untuk diterapkan di beberapa negara, di setiap negara. Karena sistem demokrasi ini sangatlah menunjang bagaimana sekiranya negara tersebut bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar, kemudian kembalinya juga terhadap masyarakat. Nah, beda dengan negara-negara yang menganut sistem monarki, kemudian diktator dan lain semacamnya. Negara-negara tersebut lebih cenderung mengalami kemunduran atau mengalami ketidakdewasaan dalam menerapkan tata negara. Di sini mungkin saya coba untuk menjelaskan ini. Demokrasi dan melancarkan perang. Kita bisa memulai dengan hubungan antar demokrasi dan berperang. Negara-negara demokratis yang dipertimbangkan di sini adalah negara-negara yang memenuhi persyaratan yang dijelaskan di atas pada periode setelah Waterloo. Negara-negara ini sama sekali tidak lebih manusiawi dari negara-negara lain. Kekejaman mereka terhadap penduduk asli yang mereka jajah sudah terkenal. Tetapi mereka meski menyedihkan, ini bukan yang kita bahas. Nah, dalam jurnal yang diberikan oleh Ibu Nisa ini sudah memberikan gambaran bahwa sistem tatanan negara itu adalah sistem demokrasi yang baik. Nah, sistem tata negara yang lain itu di sini dijelaskan bahwa tidak melaksanakan kegiatan sosial yang baik karena akan cenderung terhadap kepentingan individu, kelompok dan lain semacamnya. Untuk itu perlulah kita bisa melihat kemudian membandingkan perkembangan ekonomi sistem yang demokrasi dan tidak menggunakan sistem demokrasi. Kemudian demokrasi ini sebetulnya sudah diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Contoh mungkin di sini sesuai dengan jurnal yang di sini. Contoh mungkin ketika Rasulullah diminta untuk menjadi pengganti dari pemimpin waktu itu, beliau sebetulnya memiliki kapasitas untuk melaksanakan atau meneruskan estafet kepemimpinan yang sudah ditinggalkan oleh pendahulunya. Akan tetapi beliau tidak menerima karena memang beliau memiliki pikiran bahwa memilih seorang pemimpin haruslah muncul dari masyarakat, harus muncul dari rakyat, karena pemimpin yang dipilih oleh rakyat akan mengedepankan kepentingan rakyat secara umum. Nah, Islam sebetulnya sudah sangat demokratis. Kemudian yang kedua mungkin ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat sebetulnya proses pemilihan pergantian
estafet kepemimpinan untuk menyebarluaskan agama Islam yang akhirnya jatuh kepada Abu Bakar, sebetulnya mengalami pergulatan yang sangat besar, sehingga di sana mengalami pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam, dan Abu Bakar tidak langsung menunjuk dirinya sendiri bahwa beliau berhak untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah yang Rasulullah sudah wafat waktu itu. Akan tapi Abu Bakar dipilih oleh para khulafaur rasyidin yang lain, kemudian para sahabat-sahabat yang lain, sehingga Abu Bakar memiliki mandat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang ditinggal oleh Rasulullah. Nah, kemudian kita kembali ke sistem demokrasi. Sistem demokrasi sebetulnya sistem yang sangat toleran, kemudian sangat baik, karena memang demokrasi itu sangatlah menjaga semuanya. Hak asasi manusianya dijaga, kemudian hak-hak ketatanegaraannya dijaga, sehingga jarang sekali kita temui di sistem tata negara yang bersifat demokrasi itu terjadi peperangan. Beda dengan negara-negara yang tidak menganut sistem demokrasi. Negara yang tidak menganut sistem demokrasi lebih cenderung memiliki banyak konflik terhadap negara lain, kemudian di internal negara tersebut, yang itu akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi di dalamnya. Nah, dan sistem demokrasi tidaklah langsung bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Mungkin kita sudah bisa belajar terhadap Irak yang negaranya begitu besar, memiliki sumber daya alam yang banyak, kemudian SDM-nya cukup mumpuni dalam hal ini. Akan tetapi sistem yang terjadi di sana tidaklah sesuai dengan sistem-sistem yang diinginkan oleh rakyatnya, sehingga terjadi gejolak. Di sini dijelaskan Irak mengajarkan dunia pelajaran penting bahwa demokrasi harus berkembang secara demokratis dan harus dibangun daripada dipaksakan, atau bahwa demokrasi pertama-tama diinginkan oleh penduduk dan bahwa demokrasi tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan asing apalagi yang bermusuhan. Artinya sistem demokrasi itu harus muncul dari rakyat itu sendiri, sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari awal, bahwa Abraham Lincoln memperkenalkan sistem demokrasi di Amerika itu. Dia berpendapat bahwa ya demokrasi haruslah oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Jika sudah tidak seperti itu, maka demokrasi yang ada dalam negara tersebut bisa dikatakan gagal. Nah, akan tetapi kita tidak bisa bicara demokrasi yang kita rasakan hari ini. Kita harus bicara tentang kapitalis, kemudian komunis. Nah, jauh sebelum demokrasi itu ada, kita diperkenalkan dengan sistem kapitalis, kemudian komunis. Yang keduanya memiliki kekuatan yang begitu besar dan mungkin sampai hari ini oleh di setiap negara itu dirasakan. Contoh mungkin di sini kita sudah tahu bahwa sistem demokrasi seutuhnya hari ini masih belum ada. Akan tetapi sistem kapitalis masih masuk ke ruh demokrasi sesungguhnya, sehingga tidak jarang kita juga melihat negara-negara yang sistem di awal itu dibungkus secara demokrasi, akan tetapi yang ada di dalam itu masih menggunakan sistem-sistem kapitalis. Akan tetapi saya rasa itu tidak terlalu berbahaya seperti tempo-tempo lalu, karena
saya yakin lambat laun negara-negara tersebut, contoh mungkin seperti negara kita Indonesia, akan menjadi negara yang dermawan, kemudian negara yang betul-betul menjalankan sistem demokrasi yang ada. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum dunia begitu maju sampai hari ini, sebetulnya orang-orang terdahulu sudah mengatakan bahwa sistem yang baik itu sistem yang memang menguntungkan untuk semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kemudian ada tutur kata yang tidak sopan. Saya mohon maaf dari saya pribadi, terutamanya kepada Ibu Khairunisa, karena memang hanya ini yang dapat saya presentasikan, kemudian hanya ini yang dapat saya sajikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Kemudian jika ada kritik dan saran, sangatlah saya inginkan dan itu menjadi bahan evaluasi buat saya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa jika suatu negara yang maju atau yang berkembang diukur dari tingkat pendapatan per kapitanya, maka negara yang kapitalis dan demokrasilah negara yang paling sukses dalam hal ini. Kenapa? Sebab karena negara yang membebaskan rakyatnya untuk berpikir, membebaskan rakyatnya untuk berusaha, membebaskan rakyatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi akan jauh lebih maju dibanding negara yang melakukan pembatasan terhadap hidup masyarakatnya. Islam tidak melarang hal ini dilakukan, akan tetapi ada satu hal yang mendasar yang benar-benar ditekankan dalam ekonomi Islam. Apa itu? Yaitu penghindaran terhadap riba dan zalim kepada pihak lain. Seperti apa contohnya? Misalnya kita menjadi kaya atas penderitaan orang lain. Hal itu sangat tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam lebih menekankan setiap kegiatannya, setiap perilaku ekonominya terhadap Al-Quran dan hadis, dengan catatan ada maqasidus syariah yang harus dijaga. Setiap kegiatan ekonomi, setiap perilaku ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi harus tetap menjaga fitrah dari agama, fitrah dari akal, fitrah dari keturunan, fitrah harta, juga fitrah jiwa. Seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh setiap masyarakat tidak boleh menyalahi 5 maqasid tersebut. 5 maqasid syariah ini yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali juga menjadi acuan bagi seorang peneliti Turki, yaitu Murad Hizaka, dalam meneliti perkembangan ekonomi pada masa Turki Utsmani, pada masa otonom pada waktu itu, di mana dia berpendapat bahwa jauh berabad-abad sebelum revolusi industri terjadi di Prancis dan revolusi industri yang terjadi di Inggris, ekonomi Islam sudah maju dalam sistem perekonomiannya. Islam sudah mengenalkan sistem ekonomi yang produktif, sistem ekonomi yang dinamis. Dalam penerapannya, Islam selalu menerapkan yang namanya Islamic Finance, Islamic Social Finance, di mana itu dicerminkan dalam instrumen-instrumen seperti wakaf. Dalam sejarah Turki Utsmani, wakaf menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Dari dana wakaf bisa dibangun tempat ibadah, dari dana wakaf bisa dibangun tempat pendidikan, dari dana wakaf juga bisa dibangun fasilitas umum, dan pula
dari dana wakaf bisa digunakan untuk membiayai usaha-usaha kecil yang mana hasilnya digunakan untuk membiayai atau memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Artinya suatu negara yang bisa menerapkan wakaf dalam sistem ekonominya, bisa menjalankan dan melancarkan dana wakaf dalam sistem ekonominya, bisa dijamin negara tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam pemerataan atau distribusi pendapatan setiap masyarakatnya. Hal ini bisa diterapkan di negara kita, Indonesia. Hari ini sedang gencar-gencarnya pemerintah kita mengkampanyekan yang namanya sistem ekonomi Islam, di mana dengan dibentuknya KNKS diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi di negara kita. Di tengah chaosnya kondisi ekonomi kita karena efek dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda, ekonomi Islam bisa hadir dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian negara kita. Melalui instrumen ziswaf pula, lebih-lebih wakaf, segala ketidakmerataan pendapatan bisa diatasi. Artinya seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat, membayar infak, membayar sedekah, membayar wakaf, itu bisa membantu saudara kita yang lain yang posisinya tingkat perekonomiannya terpuruk seperti itu. Dengan tetap menjaga kelima makosid syariah dalam kegiatan ekonominya, ekonomi Islam bisa menjadi solusi permasalahan ekonomi bagi negara-negara yang sedang ingin mengembangkan kegiatan ekonominya, terutama negara kita, Indonesia.